Hadirin undangan yang terhormat, selamat datang dalam acara promosi doktor Universitas Indonesia pada hari Selasa 26 Januari 2021 dengan calon doktor Dr. Fathia Isbania, spesialis paru konsultan, Magister Pendidikan Kedokteran melalui aplikasi Zoom. Demi kelancaran acara hari ini, mohon agar menonaktifkan audio selama berlangsungnya acara. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Pneumonia Severity Index Modifikasi untuk menilai resiko mortalitas 30 hari pasien pneumonia komunitas, kajian terhadap kadar Krebs von Lungen 6 dan M tuberkulosis spesifik CD27 CD4. Selanjutnya saya persilakan promotor Profesor Dr. Faisal Yunus PhD spesialis paru konsultan untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Faisal. Baik Dr. Fathia, Anda saya persilakan untuk membacakan disertasinya dalam waktu 15 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para profesor dan dokter semua. Perkenankanlah yang terhormat promotor Profesor Dr. Faisal Yunus, PhD, SPPK. Perkenankanlah saya untuk membacakan ringkasan disertasi saya sebagai berikut. Dengan judul Pneumonia Severity Index Modifikasi untuk menilai resiko mortalitas 30 hari pasien pneumonia komunitas dengan kajian terhadap kadar Krebs von Lungen 6 dan M tuberkulosis spesifik CD27 low. Latar belakang, pneumonia komunitas bersifat serius, menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang meningkat. The Global Burden of Disease Study pada tahun 2015 menyebutkan infeksi saluran napas akut sebanyak 2 juta kematian. Indonesia, dari profil kesehatan Indonesia, pneumonia termasuk 10 besar penyakit rawat inap dengan kematian 7,6%. Dari Rumah Sakit Persahabatan, pada tahun 2004 sampai 2007 didapatkan 571 kasus pneumonia komunitas dengan mortalitas 73,63%. Terdapat perbedaan epidemiologi, patogen, penyebab di tiap negara, sehingga karakteristik pasien pneumonia komunitas tiap-tiap negara itu berbeda. Penilaian derajat pneumonia komunitas merupakan bagian dari tata laksana. Saat ini penilaian pneumonia komunitas menggunakan PSI, Smart Score 65 dan Piro dengan pilihan tempat perawatan rawat jalan, ruang rawat biasa dan intensif. Tiap penilaian memiliki kekuatan dan kelemahan, dan untuk rumah sakit yang besar biasanya menggunakan PSI atau Curve 65. Salah satu penilaian di PSI adalah memperhitungkan komorbid, yaitu keganasan, penyakit hati, jantung pengasih, cerebrovaskular, dan ginjal. Indonesia sebagai negara nomor TB 2 di dunia menjadi masalah, yaitu komorbid TB atau pasca TB yang saat ini belum dijadikan dalam variabel penilaian PSI. Ini adalah pneumonia severity index di mana penyakit komorbid yang lain dimasukkan, sedangkan gangguan paru seperti TB paru belum ada. Penanda infeksi dilakukan untuk menilai beratnya infeksi, seperti RNL, albumin, dan procalcitonin. Diperlukan penilaian derajat keparahan dan cepat yang tepat untuk ditambahkan sebagai variabel. Data dari Rumah Sakit Persahabatan didapatkan 5,6% pasien pneumonia komunitas meninggal karena sepsis di minggu pertama. Dari sertifikat kematian pasien TB, 66,7% adalah sepsis. Penyakit paru seperti pneumonia, TB terjadi destruksi parenkim paru, dan sampai saat ini belum ada penanda spesifik untuk menilai destruksi parenkim paru. Oleh sebab itu saya mengajukan Krebs von Lungen dan MTB spesifik CD27 low CD4 T-cell. Pertanyaan penelitian, apakah mortalitas 30 hari pada pneumonia komunitas berhubungan dengan TB paru, albumin, RNN, dan procalcitonin? Apakah perhitungan derajat berat pneumonia komunitas dengan PSI modifikasi menjadi lebih baik dengan menambahkan komponen TB paru, albumin, RNN, dan
procalcitonin, berapa nilai sensitivitas dan spesifitas spesimen modifikasi dalam memperhitungkan mortalitas 30 hari pada pasien pneumonia komunitas, dan adakah perbedaan mortalitas di kedua kelompok? Adakah perbedaan kadar KL6 MTB spesifik C227 pada pasien TB pada pasien pneumonia komunitas dengan TB paru dibandingkan dengan pasien pneumonia komunitas saja? Apakah kadar tersebut dapat menggambarkan belajar kerusakan TB paru, dan apakah berhubungan dengan mortalitas KL tersebut? Apakah berhubungan dengan mortalitas? Hipotesis mayor adalah penilaian derajat keparahan pneumonia komunitas atau severity index lebih baik bila ditambahkan komponen TB paru, albumin, NLN, dan procalcitonin dalam menilai mortalitas 30 hari. Ya, ini adalah hipotesis minornya, dan ini adalah tujuan penelitiannya. Tujuan umumnya adalah untuk menilai sensitivitas dan spesifitas perhitungan resiko mortalitas 30 hari dengan menggunakan penilaian derajat keparahan perhitungkan variabel TB paru, albumin, RLN, dan yang akan disebut modifikasi. Tujuan khususnya untuk mengetahui hubungan antara TB paru, kadar albumin, dan procalcitonin dan dengan mortalitas pasien pneumonia komunitas, apakah ketika 4 variabel tersebut dapat dimasukkan sebagai komponen perhitungan derajat beratnya pneumonia komunitas. Dan untuk mengetahui perbedaan kadar KL6 dan MTB spesifik CD27, CD4 sel antara pasien pneumonia komunitas TB dengan pasien pneumonia komunitas. Mengetahui hubungan antara KL6 dan MTB spesifik CD27 dengan mortalitas 30 hari pada pasien pneumonia komunitas dengan TB paru dan pasien pneumonia komunitas saja. Manfaat penelitian untuk di bidang pelayanan apabila baik, maka dapat komponen TB paru, LNN, albumin, dan procalcitonin dapat ditambahkan dalam penilaian PSI tersebut. Dan penilaian derajat keparahan pneumonia komunitas dengan pemeriksaan KL6 dan MTB spesifik dapat menjadi landasan penelitian lebih lanjut. Ini adalah kerangka teori, destruksi dan kerentanan parenkim paru terhadap infeksi. Dan ini adalah kerangka konsepnya, hubungan antara pneumonia komunitas disertai TB dengan destruksi parenkim paru dan mortalitas 30 hari dengan menggunakan PSI. Metode penelitian adalah studi rancang cohort prospektif dengan dengan tempat penelitian di IGD, ruang rawat inap, poliklinik paru Rumah Sakit Persahabatan dari bulan Januari sampai Januari 2017 sampai Januari 2020. Sampel adalah populasi terjangkau yang diambil secara konsekutif sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Ini adalah kriteria inklusinya, yaitu pasien pneumonia komunitas dengan atau TB yang dirawat inap dan bersedia mengikuti penelitian. Eksklusi adalah pasien dengan HIV, hamil atau menyusui, pasien dengan DM yang tidak terkendali, memiliki keganasan di paru, TB paru dengan resisten obat, dan pasien dengan HAP. Ini adalah besar sampel yang dibutuhkan. Total sampel yang dibutuhkan adalah 134 orang. Dan ini adalah besar sampel untuk pemeriksaan KL6, masing-masing diperlukan adalah 15 sampel. Ini ada alur penelitian, jadinya pasien pneumonia komunitas yang didiagnosis dengan PSI dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu TCM, lalu neutrofil limfosit, procalcitonin, dan penanda KL6. Apabila hasilnya MTB positif, maka pasien akan didiagnosis sebagai pneumonia komunitas dan TB paru dan ditata laksana keduanya. Apabila MTB negatif, maka pasien didiagnosis sebagai pneumonia komunitas dan ditata laksana sebagai pneumonia komunitas dan dilihat mortalitasnya dalam 30 hari. Hasil pembahasan, didapatkan 130 subjek pneumonia komunitas dengan atau TB paru. 81% adalah laki-laki. Penelitian ini hampir sama dengan banyak penelitian seperti Koera, Andani, Adiaksanti, dan Bijenason. Laki-laki lebih rentan untuk terkena infeksi saluran napas. Kenapa? Karena pekerjaannya, gaya hidup, merokok, faktor sosial, dan hormonal. Laki-laki memiliki prediktor luaran yang buruk, lama perawatan, dan perjalanan penyakit serta mortalitas. Rentang usia yang ditemukan dalam penelitian ini adalah paling banyak adalah 60 sampai 71 tahun, hampir sama dengan penelitian sebelumnya. Ini adalah riwayat medis subjek berdasarkan mortalitas. Didapatkan 60% subjek dengan komorbid, 82,3% minimal dengan 1 komorbid. Bekas TB adalah komorbid yang paling banyak. Tapi hasil penelitian ini lebih rendah dibandingkan penelitian lainnya. Dari penelitian yang lain mendapatkan PPOK paling banyak sebagai komorbidnya. Bekas TB paling banyak di Indonesia karena Indonesia sebagai negara kedua TB terbanyak di dunia.
Kelainan pasca TB bisa terjadi ventilatory defects dan sering terjadi bronkiektasis. Bronkiektasis juga merupakan faktor risiko pneumonia. Komorbid lainnya yaitu diabetes mellitus 17,1%, hampir sama dengan peneliti lainnya. Prevalensi DM di Indonesia untuk laki-laki 6,6 dan perempuan 7,3. Ini adalah nilai tengah hasil pemeriksaan laboratorium awal masuk rawat dengan hubungannya dengan mortalitas 30 hari. Dapatkan urium meningkat pada kelompok yang meninggal. Dapatkan perbedaan bermakna. Kenapa? Karena pneumonia komunitas berat sering terjadi kerusakan ginjal. Apalagi sering terjadi pada usia lanjut, komorbid dengan kadar inflamasi IL-6 TNF-alpha di dimer yang meningkat. Kadar kalium juga ditemukan berbeda bermakna. Pada kelompok yang meninggal ditemukan kalium yang lebih meningkat. Hampir sama dengan penelitian yang lainnya, ditemukan kalium yang meningkat sehingga mortalitas juga meningkat. Penyebabnya bisa disebabkan gangguan ginjal kronik, DM tidak terkontrol, pendarahan, dan obat-obatan. Procalcitonin meningkat pada kelompok yang meninggal dengan yang secara bermakna. Procalcitonin digunakan untuk menilai infeksi berat disertai penanda infeksi lainnya yaitu neutrophil dan leukosit. Rata rasio neutrophil limfosit pada penelitian ini adalah 14,84, hampir sama dengan penelitian yang ditemukan di negara lain, seperti Yon di Korea mendapatkan 14,64. Martin mendapatkan pasien sepsis 10,7 dan kontrolnya 6,5. Jagger juga mendapatkan pasien pneumonia yang meninggal di ICU, biasanya RNN-nya lebih dari 10. RNN lebih tinggi daripada sedikit lebih tinggi daripada penelitian lainnya. Kenapa? Karena derajat infeksinya berat didukung dengan parameter infeksi lainnya. RNN sangat mudah untuk dilakukan perhitungan untuk melihat infeksi sistemik dan Jagger mendapatkan RNN sebanding dengan penanda infeksi lainnya. Rata procalcitonin pada penelitian ini adalah 2,37. Hal ini menandakan infeksi berat. Hampir sama dengan Okimoto mendapatkan procalcitonin meningkat pada pneumonia berat dan sangat berat. Procalcitonin lebih superior daripada CRP dan procalcitonin adalah reaksi fase akut yang meningkat pada saat inflamasi. Ini adalah karakteristik subjek dengan hubungannya dengan mortalitas 30 hari, di mana dihitung usia, jenis kelamin, komorbid, jumlah komorbid, dan lama rawat. Didapatkan lama rawat kurang lebih 7 hari bermakna. Pasien yang hampir 50%, yaitu 45,7% atau 32 subjek, meninggal pada lama perawatan kurang dari 7 hari. 72% mengalami pneumonia berat dan meninggal. Hal ini sama dengan penelitian lainnya, yaitu Maring mendapatkan derajat berat pneumonia komunitas berhubungan dengan mortalitas dini. Biasanya Garcia Vidal mendapatkan pasien meninggal 48 jam karena gagal napas atau sepsis. Garau mendapatkan mortalitas dini berhubungan dengan PSI resiko yang tinggi. Ini adalah variabel PSI terhadap mortalitas 30 hari. Didapatkan perubahan status mental berhubungan bermakna. Penurunan kesadaran digunakan untuk menilai pneumonia komunitas pada kriteria mayor dan minor pedoman ATS-ETSA dan merupakan salah satu poin dari penilaian PSI dan KERP 65. Toto dan kawan-kawan mendapatkan penurunan kesadaran 52% pada kelompok usia kurang dari 65 tahun dan meningkat lebih dari 65 tahun. Begitu juga penelitian lainnya. Gangguan kesadaran merupakan prognosis yang buruk, merupakan respon yang tidak adekuat terhadap infeksi. Ini adalah pembagian KPSI 2 kelompok terhadap mortalitas. Apabila dilakukan analisis pembagian kelas per kelas PSI, tidak ada perbedaan bermakna. PSI yang paling banyak adalah kelas 3, yaitu 31%. Presentasi pada penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang lainnya seperti Arnold, Zhang, dan kawan-kawan. Penggabungan kelas PSI kelas 1, 3, 4, dan 5 mendapatkan perbedaan yang bermakna, di mana resiko untuk terjadinya mortalitas 30 hari adalah 1,69. Penggabungan kelas ini sering dilakukan oleh penelitian-penelitian lainnya seperti Jain dan Lupisan. Hubungan pneumonia komunitas TB paru dengan albumin, perhitungan RLN dan proskamin dengan mortalitas 30 hari didapatkan hanya procalcitonin dan LNN yang berbeda bermakna. Sedangkan untuk variabel pneumonia komunitas TB dan albumin tidak bermakna.
Pada penelitian ini didapatkan kasus pneumonia komunitas dan TB sebanyak 31,6% dan pneumonia komunitas adalah 68,5%. Jadinya yang paling banyak adalah kasus pneumonia komunitas saja. Ini adalah lalu dari perhitungan ini dicoba untuk membuatkan scoring. Pembuatan model scoring sebagai model prediksi mortalitas 30 hari. Dari analisis uji Hosmer dan Lemso didapatkan perbedaan P lebih dari 0,05 sehingga dikatakan kalibrasi baik dengan AUC 0,721 sehingga didapatkan performa diskriminasi sedang. Dengan titik potong 2 didapatkan sensitivitas 68,09% dan spesifisitas 66,2%. Beberapa penelitian melakukan modifikasi penilaian prediktor 30 hari. Nah, itu mendapatkan modifikasi pada penelitiannya dia melakukan modifikasi dan mendapatkan sensitivitas 86% dan spesifitas 63%. Dimasukkannya PS3 anoreksia dan tekanan PCO2. Dan Alhelo juga menambahkan saturasi O2 pada penyakit komorbid dan Liu juga mendapat mengexpanded curve 65 sebagai penilaian. Ini adalah skor PSI modifikasi terhadap mortalitas 30 hari. Didapatkan hubungan bermakna PSI modifikasi skor 34 terhadap mortalitas. PSI modifikasi skor 34 beresiko 2,5 kali lipat terhadap mortalitas 30 hari. Dan skor PSI modifikasi lebih tinggi prediksi presentasi mortalitas kasus pneumonia derajat berat. Kematian setelah dilihat pada penelitian ini didapatkan hampir 50% atau 45,7 subjek meninggal pada waktu kurang dari 7 hari. Dan hal ini didukung oleh penanda infeksi pada kelompok pasien yang meninggal ada relatif tinggi dibandingkan kelompok yang hidup. Sehingga sebagian besar kasus pneumonia komunitas diduga adalah sepsis. Sehingga diagnosis tepat dan cepat harus segera dilakukan. Salah satu penilaian bisa dilakukan dengan penilaian dengan Quick-SOFA. Sehingga itu peneliti juga menghitung dengan melakukan dengan Quick-SOFA. Dilakukan dengan pembuatan model scoring dengan model prediksi dirapatkan dengan kalibrasi baik AUC 0,748 artinya performa diskriminasi sedang dengan sensitivitas sedikit meningkat yaitu 70,2% dan spesifitas 66,3%. Ini adalah pembagian resiko Quick-SOFA sebagai prediktor mortalitas 30 hari. Didapatkan hubungan bermakna antara pembagian resiko Quick-SOFA dengan terjadinya mortalitas 30 hari. Subjek dengan Quick-SOFA resiko tinggi memiliki resiko hampir 2 kali lipat kali besar dibandingkan untuk terjadi mortalitas 30 hari. Penilaian status sepsis atau pneumonia berat dengan scoring PSI kurang dibandingkan dengan Quick-SOFA. Prediksi mortalitas dini harus dilakukan untuk tata laksana keadaan akut. Masing-masing penilaian derajat keparahan memiliki kekurangan dan kelebihan. Quick-SOFA memiliki prediksi mortalitas dan penentuan rawat intensif dengan cepat. Begitu juga dengan penelitian lainnya. Tata laksana sepsis yang tidak adekuat akan menurunkan mortalitas sehingga harus dilakukan pemilihan antibiotik yang tepat. Oleh sebab itu, untuk novelty penelitian ini didapatkan algoritma pemilihan antibiotik berdasarkan Quick-SOFA. Apabila Quick-SOFA pasien kurang dari 2, kalau lebih dari 2 sudah jelas dirawat di ruang intensif. Tapi kalau kurang dari 2 didapatkan RLN, kita melihat lagi RN dan procalcitoninnya. Apabila procalcitonin lebih dari 2, maka sebaiknya diberikan terapi kombinasi. Penanda kerusakan parenkim paru digunakan 2, yaitu Krebs von Huhn 6 atau KL6 dan MTB spesifik CD27 T-cell. Krebs von KL6 biasanya tidak meningkat pada kasus pneumonia komunitas atau pneumonia bakterial. Tapi dari penelitian yang lainnya didapatkan peningkatan KL6 sesuai dengan gambaran luasnya kerusakan TB yang terlihat pada ALCT, HRCT, dan meningkat pada kasus ILD. KL6 meningkat karena terjadi kerusakan permeabilitas atau hancurnya sawar udara di paru. Sedangkan kalau MTB spesifik
CD27 low, CD4 T cell belum ada ujian dapat menilai aktivitas penyakit TB, sehingga ada perbedaan derajat patologi dan tingkat keparahan. MTB spesifik CD27 T cell merupakan perhitungan presentasi CD27 terdifferensi tinggi dalam populasi limfosit MTB spesifik CD27 T cell yang berdiferensiasi tinggi. Ini adalah contohnya. Kadar K6 dan MTB spesifik CD27 low pada kasus pneumonia dan pneumonia TB dan pneumonia komunitas. Belum ada penelitian pembanding antara pneumonia komunitas dengan TB dengan pneumonia komunitas. Jadinya ini adalah penelitian yang pertama. Kadar KL6 dan MTB spesifik lebih tinggi pada kelompok pneumonia komunitas saja. Karena kenapa? Karena kelompok yang pneumonia komunitas saja, subjek dengan bekas TB-nya lebih banyak, yaitu 21 subjek. Sedangkan yang pneumonia TB bekas TB-nya hanya 15 subjek. Kadar KL6 dan MTB spesifik dibandingkan dengan luas lesi fototorak. Kadar KL6 dan MTB spesifik lebih tinggi pada luas lesi fototorak. Keduanya hampir sama penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Seperti MIWA mendapatkan kadar KL6 meningkat sesuai dengan gambaran luasnya kerusakan TB. Sedangkan Nikita mendapatkan akumulasi MTB spesifik berhubungan dengan destruksi paru. Apabila dibandingkan dengan kasus yang meninggal atau yang hidup, nilai KL6 dan MTB spesifik lebih tinggi pada subjek yang meninggal, walaupun tidak berbeda bermakna. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan MIWA dan Nikita, dan adalah derajat kerusakan paru berkorelasi baik dengan presentasi CD4 dan MTB. Destruksi matriks merupakan faktor patogenik yang penting yang menyebabkan progresivitas dan morbiditas. Ini adalah hasil kultur mikroorganismenya didapatkan gram negatif yang paling banyak. Peto dan kawan-kawan mendapatkan kalau di negara barat mikroorganisme yang paling sering adalah gram positif, sedangkan negara Asia adalah gram negatif. Didapatkan banyak gram negatif karena hampir sepertiga kasus yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bronkiektasis. Jadi kesimpulan yang pertama adalah sensitivitas dan spesifitas penilaian risiko mortalitas 30 hari pneumonia komunitas dengan perhitungan PSI modifikasi lebih rendah daripada perhitungan PSI. Pneumonia komunitas disertai TB paru dan albumin tidak berhubungan dengan mortalitas 30 hari, sedangkan rasio neutrofil dan prokalsitonin berhubungan dengan mortalitas 30 hari. Penilaian PSI modifikasi tidak dapat memasukkan komponen pneumonia komunitas dan albumin, sedangkan dapat dimasukkan RLN prokalsitonin sebagai derajat keparahan modifikasi. Kadar KL6 MTB spesifik pneumonia komunitas tidak berbeda dengan pneumonia komunitas TB paru, dan nilai KL6 MTB spesifik kasus pneumonia komunitas yang meninggal tidak berbeda dengan pneumonia komunitas paru yang hidup. Saran, diperlukan penelitian dengan desain yang berbeda untuk mencari variabel yang dapat dimasukkan ke dalam perhitungan penilaian derajat keparahan pneumonia komunitas sesuai dengan latar belakang penyakit endemis di Indonesia. Diperlukan penelitian lanjutan yang menggunakan Quicksilva untuk menilai mortalitas 30 hari pada pasien pneumonia komunitas. Diperlukan pemeriksaan MTB spesifik T cells dari parenkim paru dengan cara BAL untuk mengetahui destruksi paru secara langsung bila fasilitas memungkinkan. Penilaian Quicksilva, RLN, dan prokalsitonin dapat digunakan sebagai dasar pemilihan antibiotik sesuai dengan derajat beratnya pneumonia komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Prof. Dr. Fathia Isbania, Spesialis Paru Konsultan, Master Pendidikan Kedokteran. Tadi promotor sudah menanyakan bahwa Anda siap untuk melakukan ujian hari ini dan juga menerima pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Baik, saya persilakan pertama kepada Ketua Program Studi, Profesor Dr. Suendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk membukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Suendro. Terima kasih, Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Fathia Isbania dan keluarga
atas selesainya penelitian dokter hingga tahap ujian promosi pada pagi hari ini. Saya mempunyai 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan saya sehubungan dengan evidence-based medicine adalah proses yang digunakan secara sistematik untuk melakukan analisis dan memanfaatkan hasil-hasil studi untuk keputusan klinik. Ya. Nah, komponen IBM itu adalah pasien, dokter, dan best research evidence. Nah, pertanyaan saya, sehubungan dengan komponen IBM, yaitu pasien dan dokter, pertanyaan pertama adalah, masalah apa yang Dr. Fathia temukan selama ini sebagai dokter paru di Rumah Sakit Persahabatan dalam menangani pasien pneumonia komunitas? Karena pneumonia komunitas itu sudah diketahui banyak pedoman diagnosis dan pengobatannya. Jadi itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah sehubungan dengan komponen berikutnya adalah best research evidence. Sehingga Dr. Fathia mengikuti pendidikan program studi dokter ilmu kedokteran FKUI. Dan setelah mengikuti pendidikan dokter yang hari ini dipresentasikan dalam ujian promosi, tentu pertanyaan kedua adalah temuan baru apa yang Dr. Fathia temukan untuk mengatasi pertanyaan pertama, untuk mengatasi masalah pertama. Ya, itu pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan ketiga, sehubungan dengan memanfaatkan hasil penelitian berdasarkan IBM, kalau kita sudah dapat hasil analisis, tentu pertanyaan berikutnya adalah rekomendasi apa yang dokter sarankan ya, untuk memberikan keputusan klinik sehubungan dengan masalah yang pertama. Saya persilakan. Atas pertanyaannya, yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, SPPPD, PTI, perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Masalah yang saya hadapi sebagai dokter paru selama 12 tahun ini dalam menangani pasien pneumonia komunitas sehingga saya mengambil penelitian adalah tingginya angka mortalitas kematian akibat pneumonia komunitas di Rumah Sakit Persahabatan. Angka ini lebih tinggi daripada negara-negara lainnya, namun belum pernah ada publikasi mengenai hal ini. Saya berpikir dan salah satu penelitian yang ada di departemen kami didapatkan 66% pasien tuberkulosis meninggal karena sepsis. Dan 66,7% itu adalah angka yang tinggi. Sehingga pasien TB kadang-kadang masuk dengan presentasi sebagai pneumonia komunitas dan mortalitasnya cukup tinggi. Itu adalah masalah saya yang pertama, sehingga saya memasukkan komponen TB paru dalam penilaian PSI. Selama ini kami menggunakan PSI sebagai scoring untuk penilaian derajat keparahan dan mortalitas. Lalu pertanyaan yang kedua, temuan baru yang mendasari pertanyaan yang pertama adalah setelah dilakukan analisis didapatkan memang 45,7% pasien pneumonia komunitas meninggal pada kurang dari 7 hari. Dengan didukung dengan penanda-penanda infeksi yang menandakan bahwa pasien-pasien tersebut memiliki infeksi yang cukup berat. Sehingga sesuai dengan dugaan saya benar, kebanyakan pasien pneumonia komunitas masuk dalam keadaan sudah cukup berat. Ya, memang karena Rumah Sakit Persahabatan adalah rumah sakit rujukan, sehingga banyak pasien-pasien yang dirujuk dalam keadaan yang cukup berat. Setelah melakukan analisis menggunakan PSI modifikasi didapatkan pasien yang resiko tinggi, yang PSI-nya 3-4 itu
memiliki faktor resiko mortalitas 30 hari hampir 2,5 dibandingkan yang resiko yang dengan yang resiko rendah kelas yang 4-5 lebih tinggi dibandingkan kelompok kelas 1 sampai kelas 3. Lalu temuan yang mendasari dari penelitian yang ditemukan dalam penelitian saya adalah dari PSI modifikasi ini sensitivitasnya dan spesifikasinya kurang begitu baik, agak rendah dibandingkan yang dari saya yang harapkan, sehingga dan melihat karakteristik pasien yang lebih cenderung untuk terjadinya sepsis, maka dilakukan penilaian dengan QuickSOFA, penilaian ulang dengan QuickSOFA. Dengan penilaian ulang dengan QuickSOFA didapatkan rasio neutrofil limfosit bisa dan procalcitonin dapat dimasukkan sebagai scoring dengan hasil sensitivitas dan spesifitas yang sedikit lebih tinggi daripada PSI modifikasi, dan didapatkan algoritma untuk pemilihan antibiotik apabila procalcitoninnya dilihat dari QuickSOFA, RLM, dan procalcitonin, dan didapatkan apabila kadar procalcitoninnya lebih dari 2, maka dapat diberikan antibiotik yang double, minimal diberikan antibiotik yang antibiotik ganda. Dan jenis antibiotik lebih spesifik lagi, di mana yang pada pedoman sebelumnya Surviving Sepsis Campaign dan ATS-ITSA 2007 tidak disebutkan. Lalu rekomendasinya adalah kita memang harus mengenali secara dini prognosis pasien pneumonia komunitas dan tata laksana yang adekuat termasuk pemilihan antibiotik. Baik, Dokter Fathia, kalau kita jadi dokter dan kemudian kita melakukan pengelolaan pasien sesuai dengan IBM, konsisten, pasien, dokter, dan evidence yang terbaik, tentu kita akan banyak bisa menolong pasien. Jadi didasari daripada pendidikan S3 kedokteran, FKUI. Ya. Baik, saya pikir cukup jawabannya. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Prof. Dr. Sony Manuel untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Prof. San. Ya, terima kasih Pak Dekan. Mohon maaf ini tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi pertama saya ucapkan selamat kepada Dr. Fathia yang telah berhasil menyelesaikan ujian promosinya. Nah, mungkin di sini saya lihat Dr. Fathia sudah berusaha untuk menilai parameter yang baru ya, dalam laboratorium. Kemudian kita melihat bahwa ada mungkin 3 pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama, mohon dijelaskan mengapa pada penelitian ini didapatkan albumin tidak berhubungan dengan angka mortalitas 30 hari. Hal ini peneliti Damayanti dan kawan-kawan yang mendapatkan hipoalbumin berhubungan dengan derajat keparahan pneumonia dan angka mortalitas 30 hari. Pertanyaan kedua, mohon dijelaskan mengapa pada penelitian ini kadar KL6 dan MTB spesifik CD low CD cell tidak didapatkan perbedaan bermakna pada pneumonia komunitas TB dan luas selektif pada fototoraks dan angka mortalitas 30 hari. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini, bagaimana pendapat Dr. Fathia manfaat dari kedua parameter pada pneumonia komunitas TB? Mungkin 2 pertanyaan dulu.
mohon dijawab. Terima kasih. Atas pertanyaannya, yang terhormat Profesor Dr. Susana Immanuel, SVP, Patologi Klinik Konsultan, perkenankanlah saya untuk menjawab sebagai berikut. Albumin tidak didapatkan hubungan bermakna dengan mortalitas 30 hari. Berbeda dengan penelitian-penelitian berikut yang sebelumnya, yaitu hipoalbumin berhubungan dengan derajat keparahan pneumonia komunitas. Ya, jadinya rata albumin pada penelitian ini adalah 2,85. Memang rendah dibandingkan dengan kadar albumin yang seharusnya. Saya mengambil patokan yaitu 3,5. Dan rata albumin pada penelitian ini yang lebih rendah yang meninggal. Sedikit lebih rendah yaitu 2,72. Sedangkan kalau yang hidup agak lebih sedikit lebih tinggi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena pada penelitian lainnya itu kadar albuminnya dihubungkan dengan derajat keparahan pneumonianya. Dua penelitian yang mengenai albumin dan CAP itu didapatkan kadar derajat beratnya pneumonia itu banyak. Sedangkan pada penelitian ini kelas PSI 1 sampai 3 88 orang. Sedangkan untuk pneumonia berat berdasarkan derajat ATS itu hanya 11 orang, sisanya sedang. Kadar albumin kurang dari 3 mg. Pada pasien yang meninggal, kadar albumin yang kurang dari 3,5 sebanyak 36,6%. Sedangkan pasien yang meninggal dengan kadar albumin 3,5 sampai 5 itu juga sekitar 33%. Jadinya memang tidak ada perbedaan bermakna di antara keduanya. Dan kadar hipoalbumin karena infeksi berat juga dipengaruhi keadaan yang lain seperti usia lanjut, komorbid dan status gizi. Ya, jadinya memang Prof memang berbeda dengan yang lain karena memang karakteristik pasiennya derajat beratnya pneumonia komunitas berbeda. Lalu pertanyaan yang kedua adalah kadar KL6 dan MTB spesifik tidak didapatkan berbeda bermakna pada luas lesi dan fototorak. Dan apakah hasil ini dapat dimanfaatkan? Ya, jadi pada penelitian ini memang didapatkan kadar KL6 dan MTB spesifik tidak berbeda bermakna, tetapi pada luas lesi dan yang berhubungan dengan mortalitas pada pasien-pasien yang pneumonia TB itu memang meningkat dibandingkan dengan pneumonia biasa. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk pemeriksaan selanjutnya untuk melihat berasnya destruksi parenkim paru dan dapat membedakan TB aktif dan TB laten. Begitu, Prof. Ya, terima kasih. Mungkin cukup, Pak Dekan. Terima kasih, Prof. Susan. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Arya Kekali, MTI, mengemukakan pertanyaan sangga haji. Silakan, Dr. Arya. Terima kasih, Prof. Ari, Pak Dekan. Selamat untuk Dr. Fathia Ismania. Sudah sampai tahap ini, sudah sampai di ujian terbuka. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan hipotesis utama Dr. Fathia yang mengangkat TB sebagai satu faktor resiko yang bisa untuk diandalkan untuk memprediksi mortalitas. Tapi di sini ternyata hasilnya tidak signifikan. Bahkan tadi di analisis untuk melihat Krebs von Lungen-nya itu ada juga faktor yang Dr. Fathia menjelaskan ada bekas TB. Nah, menurut Dr. Fathia, apakah ini terkait hasil yang tidak signifikan ini terkait dengan profil pengobatan, kesuksesan pengobatan TB yang ada sekarang? Gitu. Adakah yang perlu diperbaiki dari pengobatan TB yang ada sekarang, standarnya? Itu pertanyaan pertama. Karena nih hasilnya ternyata TB-nya tidak signifikan.
Yang pertanyaan kedua, karena terkait background saya sendiri yang dari layanan primer, selain statistik, judulnya kan pneumonia komunitas. Kira-kira dari protap suatu prediktor yang sudah dokter buat, kira-kira bagaimana penerapannya di dokter-dokter yang di layanan primer untuk bisa memperkecil mortalitas, ya, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh dokter-dokter di layanan primer untuk memperbaiki profil mortalitas pneumonia ke depannya. Silakan Dr. Fathia. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat, Dr. Arya Kakali, MPI. Perkenankanlah saya untuk menjawab sebagai berikut. Yang pertama, apakah hasil penelitian ini akan diterapkan atau akan mengubah standar pengobatan tuberkulosis di Indonesia? Ya, dari hasil penelitian ini memang didapatkan sepertiga kasus penelitian saya adalah bekas TB dengan luas lesi yang cukup luas. Dan lesi yang bekas TB seperti bronkiektasis merupakan faktor risiko untuk terjadinya pneumonia. Jadi memang pasien-pasien bekas TB dengan lesi yang luas, fibrosis, bronkiektasis sering rentan cenderung untuk terjadi infeksi paru atau pneumonia. Tapi pada penelitian ini didapatkan rata pasien bekas TB sudah menjalani kategori 1. Hanya sekitar 5% saja yang menjalani kategori 2. Apakah standar pengobatan TB akan diubah? Untuk pengobatan tidak perlu diubah dengan regimen yang sama dengan saat ini. Tetapi yang perlu diubah adalah edukasi, adherence, kepatuhan pasien untuk terus minum untuk patuh menjalankan pengobatan tuberkulosisnya. Dan nomor 2, apakah sistem scoring dari penelitian ini dapat diterapkan untuk pelayanan primer untuk memperkecil mortalitas? Jadinya dari penelitian ini didapatkan dengan PSI modifikasi dapat memprediksi mortalitas 30 hari, di mana skor kelas PSI 34 2,5 kali lipat untuk mengalami mortalitas 30 hari. Tetapi untuk di layanan primer, karena scoring penilaian derajat keparahan menggunakan PSI cukup complicated, cukup kompleks, dia harus ada pemeriksaan penunjang seperti fototoraks, analisis gas darah, elektrolit. Sepertinya scoring ini belum bisa diterapkan di pelayanan kesehatan. Tetapi untuk pelayanan kesehatan memang harus mengetahui apabila mereka mendapatkan kasus pneumonia yang berat dengan PSI yang cukup tinggi, sebaiknya harus dikenali dan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar dalam jangka waktu yang tidak begitu lama untuk mendapatkan tata laksana yang adekuat. Sedangkan untuk penilaian dengan secara singkat, kita tetap bisa menggunakan Quicksilva, yaitu gangguan Quicksilva secara cepat, karena Quicksilva terdiri dari terdapat gangguan mental status dengan GCS kurang dari 15, tekanan darah sistolik kurang dari 100, dan respiratory rate-nya lebih dari 22 kali per menit. Dengan Quicksilva kita dapat mengenali pasien ini dalam keadaan yang kritis. Terima kasih. Baik, dengan demikian berarti untuk layanan primer lebih banyak penekanannya di deteksi menggunakan Quicksilva tadi ya, Dok? Ya, lebih mudah. Baik, cukup, Prof. Ari. Ya, terima kasih Dr. Arya. Berikutnya adalah penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Sudarsono, Paru Konsultan. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Prof. Ari, Bapak Dekan, atas waktunya
kepada saya untuk berkontribusi di dalam ujian promosi Dr. Fathia ini. Pertama-tama saya ucapkan dulu kepada Dr. Fathia atas prestasi dan sudah di ujung nih di ujian promosi ya, yang setelah sekian lama melakukan penelitian ya, dengan segala kendala, apalagi di masa pandemi COVID ini. Jadi ada dua pertanyaan, Dr. Fathia, yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama itu adalah bahwa ya apa yang dihasilkan dari penelitian Dr. Fathia itu bahwa PSI yang dimodifikasi itu dengan memasukkan faktor ada tidaknya TB, kemudian lain-lainnya begitu, ternyata memang hasilnya tidak sensitivitas dan spesifikasinya masih tidak sebagus PSI yang tidak dimodifikasi ya, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian juga dan saya tahu bahwa PSI yang selama ini kita pakai yang tertuang di dalam pedoman tata laksana pneumonia komunitas yang dibuat oleh PDPI di mana Dr. Fathia sebenarnya merupakan kontributor utamanya. Ya, itu ternyata setelah diterapkan ya memang ada beberapa faktor kontroversi. Kalau di luar memang ada faktor kontroversi itu, sementara di persahabatan itu menarik bahwa ternyata dari berbagai tingkatan skala kelas ya, kalau kelas 1 mortalitasnya misalnya 7,8, kemudian kelas 2 sampai kelas ke-4 itu naik, tapi justru di kelas 5 itu malah rendah, cuma 12,6%. Nah ini menjadi menarik sehingga perlu ada suatu modifikasi. Jadi Dr. Fathia sudah berusaha, mungkin karakteristik dari orang-orang yang menderita pneumonia di Indonesia itu memang berbeda dengan PSI yang memang di-launch di Amerika, misalnya begitu, ya. Nah, kemudian kalau memang ternyata hasilnya yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Fathia bahwa PSI modifikasi ini tidak lebih baik dari PSI yang sudah ada, tapi ada temuan dalam hal ini adalah rasio neutrofil, limfosit, dan prokastinin itu masih bisa dikaitkan ya dengan mortalitas, kemudian juga Quick-SOFA itu juga ternyata sensitif dan spesifiknya juga lebih tinggi begitu daripada PSI modifikasi yang dibuat oleh Dr. Fathia, yang sehingga saya ingin bertanya ya. Jadi pertanyaan saya itu mirip seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Suhendro tadi ya. Nah, saya ingin tahu nanti ya ke depannya ya update apa ya dalam tata laksana pneumonia komunitas itu ya yang perlu diupdate sesuai dengan hasil-hasil yang didapatkan oleh Dr. Fathia dalam penelitian ini. Ya, mengingat juga bahwa ke depannya kita sebentar lagi akan melakukan update terbaru dari pedoman tata laksana pneumonia komunitas yang 2014 ya, tapi sampai sekarang belum diupdate. Nah, saya ingin melihat nanti realnya itu akan seperti apa. Jadi saya yakin bahwa Dr. Fathia hafal sekali dengan poin-poin yang ada di dalam pedoman tersebut. Dan kemudian apa kira-kira yang akan diupdate ya, mungkin poin-poinnya aja, mana-mana yang sepertinya kurang pas. Apakah juga yang pertanyaan yang menarik itu kalau ternyata PSI modifikasi ini tidak lebih baik dari PSI yang sudah ada, yang ada di tertera di dalam buku pedoman itu, apakah tetap mau diberlakukan terus sambil menunggu penelitian lebih lanjut? Ya, itu pertanyaan saya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik kalau kita di masa pandemi COVID ini tidak dikaitkan dengan pneumonia yang ada di masa pandemi COVID ini. Jadi seperti diketahui ya, kalau kita lihat banyak penelitian yang berkaitan dengan mortalitas pada pasien dengan pneumonia COVID. Apakah itu pneumonia COVID pure karena infeksi SARS-CoV-2 saja atau dengan koinfeksi bakterial. Nah, kita sudah banyak studi-studi yang menyimpulkan bahwa seperti faktor usia
ada tidaknya komorbid seperti ada tidaknya cardiovascular disease, ada tidaknya diabetes menentukan suatu mortalitas. Nah, kalau sekarang Dr. Fathia sendiri ternyata melahirkan suatu hasil penelitian yang berhubungan dengan mortalitas, suatu pneumonia komunitas, ya, yang sebenarnya lebih mengarah ke pneumonia bakterial. Nah, kira-kira apakah dari hasil penelitian Dr. Fathia, temuan-temuan itu bisa enggak ya dimasukkan di dalam pneumonia COVID ini, entah itu murni karena COVID sendiri atau karena koinfeksi bakterial, untuk bisa menentukan suatu mortalitas. Tentu saja itu perlu suatu studi lebih lanjut, tapi mungkin secara teoritis barangkali Dr. Fathia bisa menjelaskan. Demikian Dr. Fathia, terima kasih. Mohon dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi apabila nanti kita akan melakukan revisi panduan pedoman pneumonia komunitas PDPI, saya mengusulkan untuk kita tetap menggunakan PSI modifikasi dengan PSI dengan memperhitungkan rasio neutrofil limfosit dan prokalsitonin. Karena memang dari penelitian ini didapatkan hasil yang berbeda bermakna. Dan variabel RL rasio neutrofil limfosit dan prokalsitonin keduanya dapat dilakukan scoring dan dimasukkan ke dalam PSI menjadi PSI modifikasi dan dalam QuickSOFA. Rasio neutrofil limfosit sangat mudah dihitung dan prokalsitonin merupakan salah satu penanda inflamasi bakterial yang adekuat. Jadinya sebaiknya dua variabel ini tetap dimasukkan ke dalam penilaian beratnya CAP. Dalam PSI modifikasi didapatkan 3 bagian, yaitu PSI kategorik 1 dan 3 dapat nilai 0, 4 dan 5 dapat nilai 1. RNL kurang dari 10 nilainya 0, rasio neutrofil limfosit lebih dari 10 nilainya 1. Sedangkan prokalsitonin kurang dari 2 nilainya 0 dan lebih dari 2 nilainya 2. Dan PSI modifikasi terbukti 2,5 kali lipat, kelas 4 dan 5 2,5 kali lipat untuk terjadinya mortalitas 30 hari. Lalu yang pertanyaan yang kedua, apakah PSI modifikasi ini bisa diterapkan untuk pandemi COVID? Menurut saya, PSI modifikasi kurang dapat diterapkan untuk melihat prognosis mortalitas masa pada pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan oleh virus corona. Karena PSI pada pneumonia komunitas lebih dititik beratkan kepada penyebab bakterial. Sedangkan koinfeksi COVID-19 dengan bakteri sangat jarang terjadi pada awal-awal pneumonia COVID. Biasanya infeksi bakterial terjadi beberapa hari setelah perawatan atau pada pasien COVID-19 didapatkan hospital acquired pneumonia. Dari penelitian didapatkan koinfeksi bakterial pada saat presentasi pasien COVID masuk itu hanya 3,5%, sedangkan kalau misalnya sudah beberapa hari meningkat menjadi 14,3%. Jadinya memang apakah dalam pandemi COVID ini, COVID bisa perhitungan PSI modifikasi bisa dapat diterapkan pada pasien COVID-19. Jadi pendapat saya PSI modifikasi kurang dapat bisa diterapkan
beratnya derajat akibat bakterial. Biasanya koinfeksi bakteri pada pasien COVID-19 itu tidak terjadi pada awal-awal masuk. Dia terjadi beberapa hari setelah itu terjadi infeksi dengan bakterial. Ini memang bisa diterapkan untuk melihat bakteri. Ya. Ya baik, saya kira saya setuju juga ya dengan apa yang disampaikan Dr. Fathia ya, terutama juga yang baik yang pertama maupun pertanyaan yang kedua. Saya kira cukup jawabannya, nanti saya kembali kepada Bapak Dekan. Mungkin di ya yang lain jadi satu aja, suara tidak pernah. Mohon hanya satulah promotor. Ya. Dr. Erina. Terima kasih Pak akan sama kepada akan menjadi faktor dalam ada 8.000 pasien TB yang baru setiap tahunnya di Indonesia. Ini membuat Indonesia menjadi ranking kedua setelah India di dunia ya. Dan ada lebih dari 30 dokter di Indonesia, 30.000 dokter di Indonesia yang menangani kasus TB di rumah sakit. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mewakili TB dan juga dokter-dokter yang merawat pasien TB ingin menanyakan kepada Dokter Fathia, apakah kira-kira faktor yang menyebabkan bahwa tuberkulosis ini tidaklah menjadi faktor yang berhubungan dengan mortalitas 30 hari pada pasien CAP yang dirawat di rumah sakit? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua adalah, tadi dikatakan bahwa ternyata, saya menjadikan usulan tadi, saran, bahwa ternyata Quicksilver dan prokalsitonin serta rasio limfosit neutrofil itu bermakna berhubungan dengan pada pasien CAP. Ya, ini ada sesuatu yang baru. Nah, sekarang selama ini kita dalam menentukan pemilihan antibiotik yang memang ada melihat derajat keparahan CAP-nya, tapi juga kita melihatnya berdasarkan pola kuman dan uji resistensi pada rumah sakit setempat. Dan mana nih, bagaimana kita membandingkan peran kedua kelompok ini? Apakah digabung nantinya atau menurut Dr. Fathia, Sofa dan PCT serta LNR itu nanti akan bobotnya lebih tinggi dibandingkan dengan kuman dan juga resistensi, pola resistensi. Suara saya masih terdengar, Prof? Ya, ini bagus. Sekarang udah jelas. Sekarang jelas. Pertanyaan yang pertama, mengapa TB tidak relevan pada penelitian ini? Karena pada penelitian ini didapatkan pneumonia dan tuberkulosis pasien yang meninggal sebanyak 26,.
sedangkan pneumonia saja 40,4%. Jadi pasien pneumonia saja itu sudah berat tanpa harus disertai tuberkulosis. Di samping itu, pasien pneumonia komunitas disertai tuberkulosis hanya separuh dari pasien pneumonia itu 89 orang, sedangkan pneumonia TB hanya separuhnya. Lalu yang kedua, apakah peran dari pola kuman dan pola resistensi pada algoritma pemilihan dan pola resistensi. Jadinya tidak bisa serta-merta hanya menggunakan algoritma tersebut saja. Pada algoritma tersebut dikatakan apabila procalcitonin lebih dari 2, sebaiknya menggunakan antibiotik ganda. Apabila salah satu obat yang akan digunakan dalam rumah sakit tersebut sudah resisten, maka sebaiknya dipilih yang lain. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, cukup, Nina, Prof. bagaimana? Cukup, Ya, Prof. terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Anis Karunyawati, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan untuk melakukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Dr. Anis. Bahwa dalam keterbatasan penelitian disebutkan bahwa sampel penelitian di rumah sakit yang Anda dapatkan ini tidak menggambarkan kasus pneumonia sebenarnya. Apa sebenarnya yang dimaksud di dalam pernyataan ini? Kalau memang demikian, bagaimana Anda dapat meyakinkan kepada kami, para pembaca disertasi Anda, bahwa hasil yang Anda dapatkan ini memiliki validitas yang cukup baik, mengingat Anda sudah menetapkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi, dan jumlah sampel pun sebetulnya mendekati dari jumlah yang diperhitungkan, yaitu 130 dari 134. Hal yang kedua yang menjadi pertanyaan saya adalah dari hasil uji kulturnya, ya, bahwa Anda hanya menemukan sekitar 16,7% yang bisa ditemukan patogennya, sementara kalau berdasarkan literatur ada 50% kasus yang bisa ditemukan patogennya. Jadi hal apa ini yang menyebabkan, selain masalah spesimen, ya, karena dari 130 sekian hanya 77 yang bisa diambil spesimen, dan tentu itu adalah yang sudah memenuhi syarat untuk diperiksa. Silakan Dr. Fathia. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang terhormat Dr. Anis Karunyawati, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Yang dimaksud dengan keterbatasan penelitian, di mana tidak menggambarkan karakteristik dari pasien dari kasus pneumonia sebenarnya. Maksudnya dengan maksud adalah penelitian ini diambil dari dari rumah sakit rujukan nasional, sehingga kasus pneumonia komunitas yang dirujuk adalah pneumonia yang berat. Sedangkan kalau untuk menggambarkan kasus pneumonia yang ringan dan sedang, rumah sakit ini kurang tempat penelitiannya kurang bisa menggambarkan derajat berat pneumonia di Indonesia. Yang dimaksud adalah pneumonia ringan dan sedang. Lalu yang kedua, penyebab CAP pada penelitian ini yang tumbuh hanya sedikit, hanya 16,7%. Dan memang dari kepustakaan yang didapatkan, patogen penyebab pneumonia komunitas itu tumbuh hanya sekitar 30-50%. Hal ini dikarenakan satu pasien yang
masuk ke rumah sakit persahabatan adalah pasien rujukan yang sudah mendapatkan antibiotik IV atau oral dari rumah sakit sebelumnya dan juga pola dari rumah sakit sebelumnya. Jadinya sudah mendapatkan dengan riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya. Dan untuk pemeriksaan mikroorganisme yang dilakukan dalam penelitian ini bukanlah kolonisasi karena sudah sesuai dengan syarat pemeriksaan apusan langsung dan biarkan dengan syarat ditemukannya sel PNM lebih dari 25 per LPK dan sel epitel kurang dari 10 per LPK. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, sudah cukup jawabannya. Waktu habis, ujian selesai. Ya, alhamdulillah ujian sudah selesai. Baiklah, kepada Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami mengadakan ujian tertutup untuk memberikan penilaian dan ujian ditunda beberapa. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Mohon dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia kembali dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor Saudari Dr. Fathia Isbaniah, Spesialis Konsultan, Magister Pendidikan Kedokteran, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudari atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Faisal Yunus PhD, Spesialis Konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar hasil, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Fathia Isbaniah, Spesialis Konsultan, Magister Pendidikan Kedokteran, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Faisal Yunus PhD, Spesialis Konsultan, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Prof. Faisal. Selamat Bapak Dekan, Profesor Dr. Arif Haryal, SPPD KGH, yang terhormat Ketua Program Doktor FKUI, Profesor Dr. Suhendro, SPPD KPTI, para hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti ujian promosi atas nama Dr. Fathia Isbaniah, Spesialis Konsultan, Magister Pendidikan. Sekali lagi puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan karena seperti diketahui, Dr. Fathia dalam menjalankan pendidikan dokter ini cukup lama, ya, 13 semester, karena beberapa keadaan. Yang pertama, pada waktu awal, Dr. Fathia terpaksa harus ke Jepang selama 6 bulan. FKUI dapat jatah untuk belajar tentang mikrobiologi di Universitas Kobe, karena tidak ada peserta yang ikut. Waktu itu, Wakil Dekan Profesor Dr. Pratiwi Sudarmono meminta Dr. Fathia untuk bisa mengisi tersebut. Kalau tidak, nanti FKUI tidak akan dapat jatah lagi. Nah, kalau sebab itu Dr. Fathia ke Jepang selama 6 bulan pada waktu awal-awalnya. Kemudian selanjutnya, Dr. Fathia juga disebutkan karena di FKUI sebagai yang mengurus OSCE secara nasional. Kemudian selain itu, Dr. Fathia juga diangkat menjadi ketua divisi infeksi di
Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi sehingga cukup sibuk dengan macam-macam tugas. Dia sering membuat pedoman, tadi pedoman pneumonia komunitas, juga untuk di Depkes. Kemudian datanglah pandemi COVID. Nah, semua kita mengetahui selama 1 tahun, dan kemudian kita tahu infeksi adalah merupakan penyebab. Ya, dan kemudian Dr. Fathia dengan rekan-rekan di sebagian infeksi di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi sangat sibuk dengan pandemi COVID ini, karena kita tahu COVID adalah hal yang baru, kemudian angka kejadiannya cukup besar, dan kemudian juga kematiannya. Dan kita sangat sibuk, sehingga pada waktu akhir, pada waktu penulisan disertasi ini sempat tersendat-sendat ya. Kita sudah memberikan dorongan dan lain-lain, tetapi keadaan seperti demikian, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama menikmati bahwa akhirnya Dr. Fathia Esbania bisa mencapai gelar doktor. Sekali lagi alhamdulillah. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada co-promotor Dr. Erlina Burhan, spesialis paru konsultan Magister Sains, Dr. Anis Karuniawati, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, dan juga atas bantuan dan bimbingannya yang tidak hentinya bisa akhirnya disertasi ini bisa diselesaikan. Kemudian juga tak lupa terima kasih setinggi-tingginya dan para setinggi-tingginya buat para penguji, Profesor Dr. Suzana Immanuel, spesialis patologi klinik konsultan, Dr. Arya Kalkali, TI, MTI, Master Teknologi Informasi, dan penguji tamu Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan dari FK Unair. Juga saya mengucapkan juga terima kasih kepada Profesor Dr. Saleh Sungkar, spesialis mikrobiologi. Kemudian Profesor Dr. Sarono Waspaji, spesialis penyakit dalam konsultan, yang telah membantu juga dalam tahap penulisan. Pada kesempatan ini juga terima kasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan pada keluarga, ke suami, Sarif Faisal. Nggak nyangka Dr. Fathia ini bantu saya ya. Tapi suaminya anak saya, Sarif Faisal namanya. Pada anaknya, Emir Jibrata dan Omar Mukhtar, yang telah dengan sabar dan tabah membantu istri dan ibunya, sehingga akhirnya disertasi ini bisa diselesaikan. Juga saya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih pada juga Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, baik yang terdahulu, Dr. Priyanti maupun sekarang Dr. Agus Dwi Santoso, dan juga staf, terutama staf dan divisi infeksi yang telah membantu dan memberikan dukungan semuanya, sehingga akhirnya program dokter ini bisa selesai oleh Dr. Fathia. Dan ini merupakan kebanggaan buat kita, terutama dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, karena menambah jumlah dokter kita. Dan sekali lagi selamat buat Dr. Fathia. Sebenarnya jangan berpuas dulu hati, karena sebagai seorang dokter juga harus mempunyai tugas untuk membimbing terutama rekan-rekannya di sebagian infeksi, karena saya tahu masih ada beberapa orang di sebagian infeksi yang belum dokter. Kemudian juga untuk terus melakukan penelitian dan memberikan sumbangsi buat negara ini, terutama di era COVID ini. Saya kira akan banyak penelitian yang kita bisa buat dan kita bisa publikasi. Sekali lagi pada kesempatan ini saya berterima kasih pada dekan, pada ketua program studi yang telah memberikan kesempatan fasilitasi buat kita, buat Dr. Fathia, sehingga bisa berjalan pada dokter. Dan pada hadirin semua yang hadir pada saat ini, juga pada semua keluarga yang lain, bersama satu persatu, terima kasih, dan mudah-mudahan ini memberi berkah buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Faisal. Tentu juga saya sebagai pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran ingin juga mengucapkan selamat dan kepada Dr. Fathia Esbania atas prestasinya pagi ini ya, mencapai jenjang akademik tertinggi doktor. Tentu buat
FKUI sendiri, Dr. Fathia ini merupakan tambahan ya untuk doktor FKUI di tahun 2021, yaitu kita saat ini Anda nomor 12 ya. Jadi doktor ke-12 di tahun 2021 FKUI. Kemudian untuk diketahui bahwa memang Dr. Fathia ini adalah staf FKUI NIDK ya, dan saat ini sudah lektor. Oleh karena itu juga buat FKUI merupakan tambahan ya, kita alhamdulillah mendapat tambahan satu staf dengan doktor ya, dan ini juga tentu kebaikan buat departemen pulmonologi seperti yang disampaikan oleh Prof. Faisal tadi. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, tentu saya ingin juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang penuh dari Dr. Rita Rogaya, separuh konsultan Mars, yang saat ini menjabat Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, yang dulunya juga Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan. Saya rasa hasil penelitian ini juga bisa menjadi masukan ya buat khususnya ya untuk pelayanan kesehatan rujukan begitu ya. Kemudian juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Agus Suryanto, spesialis penyakit dalam, konsultan paru Mars MH selaku Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih Dok, ini tambahan buat kekuatan buat Rumah Sakit Umum Persahabatan. Salah satu staf medisnya bergelar doktor. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih ya, atas dukungan yang penuh dari para guru besar. Di sini saya lihat Profesor Dr. Menaldi Rasmin dan juga Profesor Dr. Wiwin Heruwiono. Terima kasih Prof atas dukungannya, supportnya untuk acara pagi ini, dan juga saya lihat senior paru Dr. Arifin Nawas hadir di tengah-tengah kita, dan juga tadi saya sempat melihat ada Dr. Agus Susanto, Ketua Departemen dan juga saat ini menjadi Ketua Umum PDPI. Dan ya, kalau kita lihat lagi studi yang dilakukan oleh Dr. Fathia, ini adalah memang salah satu upaya bagaimana kita sebagai suatu institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan mencoba mengeksplorasi ya faktor-faktor ya, dalam hal ini melihat faktor resiko mortalitas 30 hari pasien pneumonia komunitas. Karena sekali lagi tadi kita dalam diskusi kita ketahui bagaimana bahwa ada hal yang spesifik. Tentu ketika kita membaca kepustakaan di luar mengenai mortalitas dari pneumonia ya, tentu kita akan menjadi pertanyaan begitu ya, bahwa di luar tentu tidak angka TB tidak sebanyak kita. Tadi Dr. Erlina juga menyampaikan ya bahwa kita nomor 2 terbanyak di dunia setelah India, tapi memang studi ini menunjukkan ada faktor lain yaitu tadi neutrofil dan juga prokalsitonin sebagai faktor yang memperberat faktor mortalitas. Jadi upaya-upaya melihat hal-hal yang spesifik dari kasus-kasus kita ini adalah memang tugas para akademisi, para klinisi, ya, terutama yang bekerja di institusi pendidikan seperti Dr. Fathia ini, dan juga tentu atas dukungannya. Dan saya juga mengapresiasi bagaimana upaya Dr. Fathia jatuh bangun dan juga di tengah kesibukan beliau tadi betul. Jadi memang beliau juga terlibat cukup aktif di dalam pendidikan kedokteran S1 FKUI. Ya, mempersiapkan OSC, KMPPD, dan hal-hal yang lain di tengah menyelesaikan pendidikan doktornya. Dan juga di organisasi profesi nampaknya juga kontribusi Dr. Fathia ini juga luar biasa ya, turut membuat buku ya, terlibat di dalam penyusunan buku, protokol ya, berbagai hal. Jadi ya disitulah memang kita bisa melihat bahwa dengan semangat yang tinggi dan konsisten ya, walaupun tadi membutuhkan waktu, tapi alhamdulillah kita bisa saksikan bahwa Dr. Fathia bisa menyelesaikan pendidikan doktornya dengan baik.
seperti yang disampaikan tadi dengan Yudisium A. Baiklah, pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi, Profesor Dr. Suendro, dan juga Sekretaris Program Studi S3 Kedokteran, Dr. Harina, atas supportnya dan dukungannya untuk membantu peserta didik S3 Kedokteran sampai saat ini. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada promotor Profesor Dr. Faisal Yunis PhD Spesialis Paru Konsultan, dan juga promotor Dr. Erlina Burhan Master of Science Spesialis Paru Konsultan, dan juga kepada Dr. Anis Karuniawati PhD Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan. Dukungan promotor dan kopromotor dan kesabaran promotor dan kopromotor juga menjadi bekal ya yang penting ya, sehingga bisa membantu Dr. Fathiah lulus doktor seperti yang kita saksikan tadi. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji, Profesor Dr. Susana Immanuel, Presbyter Klinik Konsultan, dan juga kepada Dr. Arya Kekali, Master Teologi Informasi, dan juga kepada penguji tamu kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Sudarsono Spesialis Paru Konsultan. Mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu sekalian ya ini sudah terbayar dengan keberhasilan Dr. Fathiah mencapai doktor hari ini. Dan juga secara khusus tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada keluarga besar Dr. Fathiah, Ibu Maria Leli, dan juga kepada suami Dr. Sarif Faisal Spesialis Anak, dan kedua ananda tercinta yang saat ini juga sedang mengikuti pendidikan di FKUI, Emir Gibraltar Faisal dan Omar Mukhtar Sarif. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kedua ananda tercinta ini juga bisa mengikuti jejak bisa terus lanjut ya mencapai jenjang akademi tertinggi seperti ibunda tercinta hari ini. Dan ya tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan di hari ini ya. Saya rasa terima kasih dukungannya yang luar biasa ya, sehingga akhirnya kita bisa menyaksikan keberhasilan Dr. Fathiah. Ke depan saya rasa Dr. Fathiah tetap terus bisa mengabdikan diri buat FKUI dan Rumah Sakit Persahabatan ya. Terima kasih, saya rasa terus bisa membantu proses pendidikan di S1 karena juga kebetulan Dr. Fathiah ini magister ya pendidikan kedokteran, dan juga saya berharap ya tentu sebagai pimpinan fakultas Dr. Fathiah bisa terus melakukan riset, publikasi, dan juga bisa mencapai jabatan fungsional tertinggi guru besar. Saat ini sudah lektor ya, dan saya lihat lektornya juga bisa berproses untuk lektor kepala dan juga bisa berlanjut nanti mencapai jenjang akademik tertinggi, jabatan fungsional tertinggi guru besar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terakhir ini seperti biasanya saya sudah siapkan pantun khusus untuk yang sedang berbahagia hari ini. Ya, jadi ya ini kebetulan kan memang Dr. Fathiah ini dokter paru dan ahli TBC lagi, jadi tentu nggak jauh-jauh dengan gejala klinis dari TBC. Ya. Di tepi sungai perahu bersinggah. Jadi saya itu kebetulan dulu di puskesmas itu tuh di daerah sungai. Jadi saya tuh berharap-harap ada perahu yang singgah. Kenapa? Karena kalau perahu singgah itu berarti ada pasien datang. Itu kira-kira begitu. Nah, jadi saya teruskan lagi. Di tepi sungai perahu bersinggah. Ternyata membawa pasien batuk darah. Nah, ini MO2 nih pasiennya kebetulan. Selamat untuk Dr. Fathiah Isbaniah, riset pneumonianya membawa berkah. Kebetulan memang Dr. Fathiah ini dulu PTT-nya di Rumah Sakit UD Berkah, jadi pas banget. Ya, jadi pas banget. Dan juga tadi saya lihat dari UD Berkah juga ada. Baiklah Bapak Ibu sekalian,
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.